guys, jumpa lagi di Rumah Bocil. Kali ini Bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya seru dan keren banget, yaitu adalah Healesville Sanctuary yang berada di suburb Healesville, negara bagian Victoria, Australia. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota dan bisa ditempuh menggunakan mobil atau transportasi umum berupa tram dan bis. Perjalanan menuju Healesville Sanctuary benar-benar sangat menakjubkan karena harus melewati daerah pedesaan yang ada di Australia ini guys. Jadi ini adalah daerah pedesaan di Australia yang mana ini adalah kawasan peternakan. Di samping jalan ini terdapat bukit-bukit yang ditanami dengan rumput hijau. Pemandangannya benar-benar sangat indah, apalagi di saat pagi hari yang penuh kabut seperti ini. Di bukit-bukit ini terdapat ladang anggur yang biasanya merupakan komoditas utama di Australia. Ada juga sekawanan domba yang berada di perbukitan ini karena memang peternakan di Australia ini dibiarkan di alam atau tidak dikandangin. Karena ada suatu urusan, jadi mampir dulu ke rumah salah satu orang yang merupakan pemilik dari peternakan ini. Lokasi rumahnya berada di puncak bukit dan untuk menuju rumahnya harus berjalan sejauh kira-kira 500 meter dari pinggir jalan raya menuju lokasi rumahnya guys. Bisa dibilang ini adalah rumah orang kaya yang ada di Australia. Rumahnya berada di puncak bukit dan pemandangan yang disajikan luar biasa indah. Apalagi pagi hari seperti ini, semuanya berselimut kabut. Ketika hendak keluar masuk area ini, pintu pagarnya juga terbuka secara otomatis seperti ada sensornya guys. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di lokasi yaitu Healesville Sanctuary. Area parkirnya sangat luas, muat untuk beberapa mobil dan juga gratis. Untuk memasuki kawasan ini harus membayar tiket dan ini dia harga tiket masuknya guys. Di setiap akhir pekan dan libur sekolah, tiket masuk hanya dikenakan untuk adults atau dewasa, sementara untuk anak-anak gratis. Akan lebih banyak manfaatnya jika menjadi member karena bisa masuk kapan saja tanpa batas dan mendapatkan diskon untuk pembelian merchandise dari pihak kebun binatang ini guys. Disebut penangkaran, berbeda dengan kebun binatang atau zoo. Bedanya adalah lokasinya berada di daerah pegunungan sehingga kesannya lebih alami. Selain itu hewannya tidak terlalu banyak, hanya hewan asli Australia saja yang ada di area ini. Hewan pertama yang dikunjungi adalah burung emu. Hewan ini merupakan hewan asli Australia yang dijadikan lambang negara. Berikutnya adalah mengunjungi wetland atau hutan berawa yang ada di Australia. Untuk menuju lokasi ini terdapat beberapa pagar dan pintu masuk supaya burung yang ada di dalam tidak keluar dari area ini. Terdapat jalan setapak yang terbuat dari kayu untuk memudahkan pengunjung mengelilingi area berawa ini. Di bagian atas juga terdapat jaring-jaring untuk mencegah burung yang ada di dalam kawasan ini kabur keluar. Hewan pertama yang ditemui di area berawa ini adalah kookaburra. Hewan ini adalah burung khas dari Australia. Burung ini sangat-sangat indah dan keberadaannya sangatlah langka.
Di kawasan wetland ini juga terdapat hewan khas Australia lainnya, yaitu adalah Black Swan. Black Swan ini sering sekali dijumpai di danau-danau yang ada di area Australia ini. Jadi ini adalah angsa yang berwarna hitam. Di dalam area penangkaran ini terdapat sungai kecil yang bernama Coriander Creek. Air sungai ini benar-benar sangat-sangat jernih, dan di pinggir sungai juga terdapat banyak sekali tumbuhan dan pepohonan. Di area ini juga terdapat toilet untuk laki-laki, perempuan, penyandang disabilitas, dan untuk mengganti popok bayi. Perjalanan berikutnya adalah memasuki kandang besar yang berisi burung-burung khas Australia. Untuk memasuki kandang ini harus membuka banyak sekali pintu supaya burung yang ada di dalamnya tidak kabur keluar. Burung pertama yang ditemui di area ini adalah white-headed pigeon atau burung merpati yang kepalanya berwarna putih. Burung berikutnya yang ditemui adalah lyrebirds, yang mana burung ini adalah khas Australia dan keberadaannya sangat langka dan terancam punah. Kebetulan banget, mungkin karena saat ini adalah weekend, jadi terdapat pertunjukan burung atau bird show. Because they live in our hot, dry environments in the desert. We're afraid to do this again. But you never see with Bernice's lay, I hope to see again. But she is very comfortable. Bahkan burung yang sudah terlatih ini mampu terbang di antara barisan penonton untuk hinggap di pelatih yang berada di belakang barisan. Selanjutnya berusaha untuk memasuki kandang burung kakak tua yang sangatlah besar. Banyak sekali jenis burung kakak tua yang ada di kandang ini. Warnanya pun bermacam-macam. Ada yang berwarna hijau, biru, kuning, merah, merah muda, abu-abu, dan lain sebagainya. Setelah lelah menjelajahi setiap sudut penangkaran ini, maka saatnya untuk istirahat dulu sambil menikmati kopi dan cemilan. Di area ini terdapat kafe yang menjual makanan dan minuman. Di setiap sudut penangkaran ini juga terdapat banyak sekali tempat sampah. Cocok sekali menikmati kopi dan cemilan di bawah sinar matahari yang hangat di musim dingin. Di kawasan penangkaran ini ada satu tempat yang unik banget, yaitu tempat untuk melihat hewan nokturnal atau hewan yang beraktivitas di saat malam hari. Sehingga ruangannya dibuat sangat gelap, hanya ada cahaya merah yang terlihat samar-samar. Terdapat dinding-dinding kaca yang di dalamnya terdapat hewan nokturnal itu. Di atasnya terdapat nama hewan lengkap dengan deskripsinya. Ini adalah Eastern Quoll, hewan khas Australia yang hanya bisa dilihat di malam hari. Selanjutnya adalah mengunjungi hewan khas Australia lainnya yang tinggal di bawah tanah. Senang sekali akhirnya bisa bertemu hewan yang satu ini. Namanya adalah wombat, yang merupakan hewan asli Australia yang hidupnya berada di bawah tanah. Di dalam kawasan penangkaran ini terdapat area bermain untuk anak-anak, yaitu adalah playground. Ada banyak sekali wahana permainan seperti kolam pasir dan juga perosotan. Berikutnya adalah
adalah mengunjungi hewan asli Australia yang dijadikan lambang negara dan sangat terkenal, yaitu adalah kanguru. Baru tahu ternyata kanguru itu ada banyak sekali jenis dan macamnya. Ada yang warnanya berbeda, ukurannya pun berbeda. Petualangan terakhir di penangkaran ini adalah hewan asli Australia yang sangat terkenal karena lucu banget, bahkan seringkali dijadikan boneka. Kali ini menyusuri jalan setapak yang berada di tengah-tengah hutan untuk menyaksikan hewan itu. Akhirnya bisa bertemu dengan hewan lucu yang satu ini, yaitu adalah koala. Tapi sayang sekali koalanya sedang tidur, karena memang biasanya koala tuh suka banget tidur apalagi di siang hari. Sebagai penutup rangkaian perjalanan kali ini, mampir dulu sebentar ke zoo store atau toko yang menjual merchandise hewan-hewan yang ada di penangkaran ini. Ada banyak sekali barang yang dijual, mulai dari boneka yang berbentuk hewan-hewan lucu, peralatan seperti gantungan kunci, tas, mainan, topi, dan lain sebagainya. Bahkan juga tersedia baju yang bertema hewan-hewan. Sekian dulu petualangan bocil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.